Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 3053 Serangan Dewa Perang. Lu Ming tidak berani ceroboh menghadapi kekuatan penuh Chu Baxing. Dia juga menggunakan kekuatan penuhnya dan berubah menjadi dewa kuno berbaju hijau, mengayunkan tombaknya dan menebasnya. Kedua tombak besar itu bertabrakan. Ledakan. Arena pertarungan terus bergetar seolah-olah dua planet bertabrakan. Energi dahsyat menyebar ke segala arah. Cahaya tombak kecil yang tak terhitung jumlahnya melesat ke segala arah, tetapi terhalang oleh perisai cahaya di arena pertarungan. Kekuatan itu menyapu bersih, dan tubuh Lu Ming dan Chu Baxing gemetar saat mereka mundur. Dewa kuno berbaju hijau. Chu Baxing menggeram, memperlihatkan ekspresi terkejut. Itulah dewa kuno berbaju hijau. Kekuatan yang luar biasa. Dia benar-benar memblokir serangan Chu Baxing. Su Yan dan yang lainnya terkejut. Mereka menatap Lu Ming dengan ekspresi serius. Lu Ming sebenarnya telah berkultivasi hingga menjadi dewa kuno berbaju besi hijau dan kekuatan tempurnya begitu kuat sehingga ia mampu melawan Chu Baxing. Chu Baxing, hanya itu saja yang kamu punya. Lu Ming berkata dengan nada meremehkan. Lu Ming, kemampuanmu memang melampaui ekspektasiku. Namun, kau masih jauh dari mampu menandingiku. Matilah, teriak Chu Baxing dengan dingin. Tubuhnya bersinar terang, terutama baju besinya, yang memancarkan cahaya menyilaukan seperti bintang. Ledakan. Dia melangkah maju seperti raksasa dan menyerang Lu Ming. Cahaya tombak itu seperti gunung, mengguncang kehampaan. Membunuh. Lu Ming tidak takut saat dia mengacungkan tombaknya dan menyerang ke depan. Dalam prosesnya, naga-naga dewa bercakar 9 berkumpul di kehampaan dan menerkam ke arah Chu Baxing. Ledakan, ledakan, ledakan. Keduanya beradu lagi. Kali ini, keduanya sudah siap secara mental. Mereka mengerahkan seluruh kekuatan mereka dan terus beradu. Dalam sekejap mata, mereka telah bertukar puluhan jurus. Sulit untuk menentukan pemenangnya. Serangan Dewa Perang. Chu Baxing meraung, melepaskan api sungguhannya dan serangannya yang paling kuat. Dewa Perang raksasa muncul di arena pertarungan dan menusukkan tombaknya ke arah Lu Ming dengan kecepatan yang sangat cepat. Lu Ming merasakan gelombang kekuatan mengerikan mengalir ke arahnya. Gelombang kekuatan ini telah mengunci dirinya, membuatnya sulit untuk menghindar. Dia hanya bisa menghadapinya secara langsung. Ledakan bintang. Lu Ming berteriak pelan. Semua kekuatan suci di tubuhnya terkumpul ke arah tombak panjang itu, lalu berubah menjadi sinar tombak dan meledak. Ledakan. Cahaya tombak yang besar melesat keluar dan bertabrakan dengan dewa perang milik Chu Baxing. Cahaya tombak milik Lu Ming meledak dengan keras, dan kekuatan penghancurnya menyapu ke arah dewa perang. Kekuatan mengerikan itu benar-benar menenggelamkan arena pertarungan. Lu Ming dan Chu Baxing terus mundur hingga mereka mencapai tepi arena pertarungan. Setelah beberapa tarikan napas, energinya menghilang. Semua orang dapat melihat retakan muncul di God of War milik Chu Baxing. Tatapan semua orang terfokus, agak tidak percaya. Serangan Ares Chu Baxing tidak hanya diblokir oleh Lu Ming, tetapi juga berhasil ditembus. Ini terlalu mengerikan. Perlu diketahui bahwa jurus Chu Baxing sangat kuat dan tak terkalahkan. Ketika dia menggunakan jurus ini sebelumnya, dia langsung mematahkan serangan terkuat Jin Yuan dan mengalahkannya. Bahkan Yuan tidak berani menghadapi serangan ini secara langsung. Namun, Lu Ming tidak hanya menghadapinya secara langsung, tetapi dia juga menciptakan celah dalam serangan Dewa Perang. Kekuatan orang ini meningkat lagi. Jin Yuan bergumam. Dia menatap Lu Ming dengan ketakutan yang mendalam di matanya. Dulu, saat Lu Ming bertarung melawan Jin Yuan, meskipun akhirnya menang, itu bukanlah kemenangan yang mudah. Chu Baxing mengalahkan Jin Yuan dengan mudah. Namun, 3 serangan terakhir Lu Ming telah menembus satu tahap dan mencapai tahap ke-8. Baik saat ia menggunakan Sky Piercer, Moon Slash, atau Exploding Stars, kekuatan ketiga gerakan ini telah meningkat. Sekarang, kekuatan ofensif Lu Ming tidak lagi di bawah Chu Baxing. Pupil mata Chu Baxing juga mengecil tajam. Dalam pertarungan di level yang sama, hanya sedikit orang yang mampu menghalangi gerakannya ini, apalagi mereka yang kultivasinya lebih rendah darinya. Lu Ming hanyalah dewa surgawi level 5. Hal ini menyebabkan Chu Baxing merasakan kecemburuan yang mendalam. Mari kita lihat berapa banyak gerakan yang bisa kamu blokir. Bunuh. Chu Baxing berteriak dan terus mengendalikan serangan Dewa Perang untuk menyerang Lu Ming.
Fenomena naga surgawi. Combo pemotongan bulan. Lu Ming berteriak. Pertama-tama, ia mengeluarkan jurus perwujudan naga surgawi dan memadatkan 99 naga surgawi bercakar 9 untuk menerkam lawannya. Kemudian, ia terus-menerus mengeluarkan jurus pemotongan bulan. Dalam sekejap, 7 tombak berbentuk bulan sabit melesat ke arah lawannya. Ledakan, ledakan, ledakan. 9 naga suci bertabrakan dengan serangan dewa perang dengan cara yang mematikan dan meledak terus-menerus. Setelah itu, 7 tombak berbentuk bulan sabit juga menebas serangan dewa perang. Tubuh dewa perang raksasa itu bergetar terus-menerus. Pada akhirnya, ia tidak dapat menahan serangan terus-menerus dan meledak dengan keras, berubah menjadi energi dan menghilang. Tubuh Chubasing gemetar saat dia mundur ke penghalang cahaya di tepi ring pertarungan, wajahnya pucat. Hati semua orang bergetar. Mungkinkah Chubasing akan dikalahkan? Dikalahkan oleh Dewa Langit tingkat kelima. Sepertinya serangan Dewa Perangmu tidak lebih dari ini. Chubasing, kaulah yang akan mati hari ini. Lu Ming berkata dengan dingin sambil melangkah maju, menekan ke arah Chubasing. Lu Ming, kau pikir kau bisa membunuhku? Dalam mimpimu, kau memaksaku melakukan ini. Aku berencana menggunakan jurus ini untuk melawanmu, Han. Sekarang, kau akan merasakannya. Chubasing menggeram, wajahnya berubah karena kebencian. Ledakan, aura di tubuhnya meningkat tajam lagi. Ia memegang tombak itu secara horizontal dan melangkah maju. Tubuhnya terangkat ke udara dan mulai berputar cepat. Chubasing mulai berputar dengan kencang, dan dalam sekejap, pusaran yang mengerikan muncul di langit. Lu Ming, mati. Suara dingin Chubasing terdengar dari pusaran itu. Kemudian, kekuatan hisap yang mengerikan menyebar dari pusaran itu, mencoba melahap Lu Ming. Lu Ming mengedarkan energi surgawinya dan menstabilkan tubuhnya. Namun, pusaran yang telah diubah oleh Chubasing langsung menyerang Lu Ming. Tatapan mata Lu Ming tampak serius. Dia bisa merasakan bahaya yang mengerikan di pusaran ini. Jika dia tersapu ke dalamnya, dia mungkin akan digiling menjadi daging cincang. Fenomena naga surgawi. Ayo pergi. Lu Ming berteriak dengan suara rendah dan sekali lagi menggunakan teknik perwujudan naga surgawi. 9 naga surgawi bergegas menuju pusaran. Akan tetapi, ketika fenomena naga surgawi bertabrakan dengan pusaran, ia segera diputar menjadi energi oleh pusaran. Pusaran itu tidak berhenti dan terus menyelimuti Lu Ming. Membunuh bulan. Mati, teriak Lu Ming. Ia memegang tombak itu dengan kedua tangan dan menebasnya sekuat tenaga. Sinar tombak berbentuk bulan sabit menghantam pusaran itu. Klang klang klang. Ketika tebasan Lu Ming mendarat di pusaran, tombak di tangannya langsung dibombardir ribuan kali. Kekuatan yang mengerikan terpancar. Dengan suara keras, tombak artefak dewa tingkat tinggi tingkat 9 di tangan Lu Ming benar-benar hancur. Sebuah kekuatan dahsyat menyerbu ke arah Lu Ming. Tubuhnya bergetar dan ia terpaksa mundur ke tepi arena pertarungan, di mana ia menabrak perisai cahaya. Kekuatan yang mengerikan. Lu Ming diam-diam terkejut. Bab 3054, Chubasing, dimusnahkan. Pusaran Chubasing benar-benar mengerikan. Pusaran itu mencekik segalanya dan Lu Ming bahkan tidak dapat menahannya secara langsung. Di luar ring pertarungan, tatapan mata Yu Han tampak serius. Kekuatan jurus Chubasing memang terlalu mengejutkan. Bahkan jika dia mengolah teknik kultivasi yang aneh, itu tetap merupakan ancaman baginya. Dia mungkin tidak dapat meniadakan kekuatan serangan itu. Lu Ming, pergilah ke neraka. Hahaha. Chubasing tertawa terbahak-bahak, dan pusaran itu terus menyelimuti Lu Ming. Sebelum mencapainya, kekuatan mengerikan itu telah menekan Lu Ming, membuatnya sulit bernapas. Ledakan bintang. Mati. Lu Ming menggeram. Api suci di tubuhnya terbakar dan kekuatan suci yang tak terbatas melesat dengan liar ke arah tombak panjang itu. Lu Ming menggunakan supernova lagi. Cahaya tombak besar melesat ke arah pusaran dan meledak. Kekuatan penghancur terus menghantam pusaran itu. Berdengung. Di bawah pengaruh energi yang merusak, pusaran itu terus bergetar dan akhirnya mundur agak jauh. Tampaknya sedikit melambat, tetapi hanya dalam beberapa tarikan napas, pusaran itu terus melaju dan mengeluarkan suara siulan. Lu Ming menyipitkan matanya. Star Blast dapat memblokir serangan Dewa Perang tetapi tidak dapat memblokir gerakan ini. Orang bisa membayangkan betapa kuatnya gerakan ini. Namun, Lu Ming tidak berencana untuk melemparkan rantai es untuk melindungi dirinya.
Lu Ming berencana menggunakan rantai es untuk berurusan dengan Mu Han. Setelah pertarungan dengan Yulian, Lu Ming menyadari bahwa rantai es itu sangat berguna dan dapat menahan pihak lain. Lu Ming tidak ingin mengekspos dirinya sendiri sekarang. Mati! Chu Baxing berteriak lagi, dan pusaran air kembali menyerang Lu Ming. Ledakan bintang. Lu Ming berteriak pelan lagi dan mengeluarkan ledakan bintang. Energi penghancur membuat pusaran itu terbang lagi. Sepertinya kau tidak bisa membunuhku. Lu Ming tersenyum tipis. Aku tidak percaya kau bisa terus menggunakan jurus ini. Chu Baxing berteriak dingin. Jurus Lu Ming sangat kuat. Dia pasti tidak bisa terus-menerus menggunakannya. Sama seperti jurusnya saat ini, jurus itu tidak hanya menghabiskan banyak kekuatan suci, tetapi juga menguras seluruh tubuhnya. Dia tidak ingin menggunakannya kecuali dia tidak punya pilihan lain. Hari ini, dia dipaksa oleh Lu Ming untuk menggunakannya. Kau tidak percaya padaku. Kalau begitu aku akan mengecewakanmu, Supernova. Lu Ming tersenyum meremehkan. Begitu dia selesai berbicara, dia mengeluarkan semburan bintang lainnya. Ledakan. Energi penghancur menghantam pusaran itu sekali lagi, dan pusaran itu pun terpental. Terlebih lagi, Lu Ming menemukan bahwa setelah beberapa serangan berturut-turut, kecepatan putaran pusaran terus menurun. Jelas bahwa Chu Baxing tidak sepenuhnya aman dari serangan terus-menerus Lu Ming. Dia kehabisan energi. Karena bermanfaat, mari kita coba lagi. Di lautan kesadarannya, formula, ukuran, bersinar dan aliran kekuatan surgawi yang stabil melonjak ke tubuh Lu Ming. Dalam beberapa napas, kekuatan surgawi dalam tubuh Lu Ming penuh lagi. Ledakan bintang. Lu Ming melancarkan gerakan lain. Ledakan. Pusaran itu kembali terlempar, dan kecepatannya menjadi semakin lambat. Jelas bahwa kekuatannya pun telah berkurang. Sial, kenapa kekuatan sucinya tidak bisa digunakan? Pada saat ini, Chu Baxing meraung dalam hatinya. Dia benar-benar ketakutan. Jika terus seperti ini, dia tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Begitu dia tidak bisa bertahan, konsekuensinya akan sangat serius. Ledakan bintang. Kekuatan suci Lu Ming penuh dan dia melepaskan tembakan lainnya. Kali ini, pusaran yang telah diubah Chu Baxing terlempar. Pusaran itu menghantam penghalang cahaya di tepi arena pertarungan, hampir menghentikan putarannya. Abnormal. Su Yan, pemuda berbaju kulit binatang, dan yang lainnya bergumam. Kalimat ini tentu saja digunakan untuk menggambarkan Lu Ming. Dalam hati mereka, Lu Ming memang orang mesum. Raungan marah Chu Baxing berasal dari pusaran air. Dia berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan pusaran air dan meningkatkan kecepatannya. Namun, dia telah menggunakan banyak kekuatan sucinya, dan efek samping dari penggunaan jurus ini sudah terlihat. Retakan-retakan muncul di tubuhnya. Jika memungkinkan, dia ingin menghentikan perang. Namun, ini adalah pertarungan hidup dan mati. Dia tidak punya pilihan selain bersiap. Sekarang, dia hanya bisa berdoa agar kekuatan surgawi Lu Ming habis dan dia akan berada di bawah belas kasihannya. Oleh karena itu, ia harus bertahan. Namun, dia segera putus asa. Ledakan bintang. Suara yang membuatnya putus asa itu keluar lagi dari mulut Lu Ming. Kemudian, sinar tombak yang mengerikan datang lagi ke arahnya. Ledakan. Kali ini, Chu Baxing sekali lagi terlempar, menghantam keras penghalang cahaya di tepi panggung. Kali ini, Chu Baxing tidak dapat bertahan lagi, dan pusaran itu runtuh, memperlihatkan tubuhnya. Tubuh Chu Baxing sangat mengerikan. Kulitnya dipenuhi bekas luka berdarah, seolah-olah tubuhnya akan terbelah. Auranya sangat putus asa. Dibandingkan dengan sikapnya yang kasar sebelumnya, auranya jauh sekali. Tidak hanya dia menderita serangan balasan, dia juga terluka parah oleh Lu Ming. Dia tidak punya kekuatan lagi untuk melawan. Chu Baxing, sepertinya kaulah yang akan mati. Lu Ming berkata dengan dingin dan melangkah maju. Lu Ming, kau tidak bisa membunuhku. Mata Chu Baxing menampakkan sedikit ketakutan saat dia meraung. Aku tidak bisa membunuhmu. Jangan gunakan statusmu untuk mengancamku lagi. Aku tidak percaya. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Chu Baxing menggertakkan giginya. Dia memang ingin menggunakan identitasnya untuk mengancam Lu Ming agar dia melepaskannya. Namun, apakah ada jalan lain baginya sekarang? Lu Ming, statusku berbeda. Aku berasal dari garis keturunan Dewa Perang. Leluhurku adalah Dewa Perang dari dinasti suci kekosongan besar. Jika kau membunuhku,
kau tidak akan bisa bertahan hidup di manapun kau pergi. Pada akhirnya, Chu Baxing mengeluarkan kekuatan di belakangnya untuk mengancamnya. Dia percaya bahwa kekuatan di belakangnya berbeda dari yang lain. Sayangnya, mereka semua sama di mata Lu Ming. Garis keturunan Dewa Perang telah menurun dan sekarang berada di bawah kendali Istana Raja Surgawi Sembilan Pedang. Kamu masih berani mengancamku dengan itu? Sungguh lelucon. Lu Ming berkata dengan nada meremehkan. Aku tidak akan membiarkanmu menghina klan Dewa Perangku. Klan Dewa Perangku pasti akan bangkit. Di antara generasi muda, klan Dewa Perangku telah menghasilkan kesayangan surga yang langka. Dia pasti akan memimpin klan Dewa Perang kembali ke kejayaan. Lu Ming, aku lihat kamu berbakat. Kenapa kamu tidak bergabung dengan barisan Dewa Perang sesegera mungkin? Aku akan menjamin kebangkitanmu yang luar biasa di masa depan. Chu Baxing meraung. Kamu sangat naif. Lu Ming berkata dengan dingin. Dia tidak mau repot-repot membuang napasnya pada Chu Baxing. Dengan satu gerakan tombak panjangnya, dia menusuk lebih dari 10 kali dalam sekejap. Lebih dari 10 tombak diarahkan pada Chu Baxing. Chu Baxing meraung dan berusaha sekuat tenaga untuk melawan. Namun, dalam kondisinya saat ini, dia tidak bisa mengerahkan banyak tenaganya. Perbedaan antara dia dan Lu Ming terlalu besar. VTTT. Tubuhnya terus-menerus tertusuk oleh pancaran tombak itu. Lu Ming, anggota klan Dewa Perang akan membalaskan dendamku. Mati. Chu Baxing meraung marah. Kemudian, dahinya tertusuk tombak, dan jiwanya hancur. Chu Baxing, penerus terkemuka garis keturunan Dewa Perang, pada akhirnya tewas di tangan Lu Ming. Dengan lambaian tangannya, Lu Ming menyimpan cincin penyimpanan Chu Baxing. Bab 3055, Pertempuran Terakhir. Di sekitarnya, Su Yan dan yang lainnya menghela napas dalam-dalam, mata mereka dipenuhi keterkejutan. Chu Baxing, sosok yang sombong dan tak tertandingi itu akhirnya terbunuh. Terlebih lagi, dia dibunuh oleh Dewa Surgawi tingkat 5. Jika dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, akan sulit untuk mempercayainya. Mereka menatap Lu Ming dengan ketakutan dan kesungguhan di mata mereka. Jika Lu Ming bisa membunuh Chu Baxing, itu berarti dia juga bisa membunuh mereka. Namun, ada dua pengecualian. Mereka adalah dua orang jenius dari 9 istana Raja Surgawi yang tenang. Yu Han, khususnya, memiliki teknik kultivasi yang aneh, jadi dia tidak terlalu khawatir. Serangan terkuat Lu Ming tidak terlalu kuat. Yu Han yakin dia bisa menahannya. Namun, dia lebih takut pada pusaran air milik Chu Baxing. Yu Han tidak percaya diri dalam menghadapi gerakan itu. Namun, Yu Han yakin bahwa dia mampu menahan jurus terkuat Lu Ming, ledakan bintang. Lagi pula, Lu Ming telah menggunakan 5 hingga 6 gerakan Star Blast berturut-turut untuk mengalahkan Chu Baxing. Namun, Yu Han bukanlah Chu Baxing. Dia tidak akan sebodoh itu membiarkan Lu Ming menyerangnya terus-menerus. Dia punya cukup banyak cara untuk menghadapi Lu Ming di sela-sela serangannya. Oleh karena itu, matanya masih dipenuhi keyakinan. Setelah Lu Ming membunuh Chu Baxing, jalan kecil Chu Baxing menghilang. Arena pertarungan juga menghilang. Lu Ming kembali ke jalan kecilnya sendiri. Pertandingan berikutnya tentu saja Anda melawan si jenius dari 9 ketenangan surgawi Raja Manor. Saya mengaku kalah. Si jenius dari 9 ketenangan Heavenly King Manor mengaku kalah. Dia dan kamu sama-sama berasal dari rumah Raja Surgawi 9 ketenangan. Tentu saja, dia tahu bahwa dia bukan tandinganmu, jadi dia mengakui kekalahan tanpa ragu-ragu. Dua orang terakhir yang tersisa adalah Yu Han dan Lu Ming. Ini adalah pertarungan terakhir. Pemenangnya akan menerima batu vitalitas jiwa. Berjuanglah sekuat tenaga. Roh formasi itu berbicara dan melambaikan tangannya. Jalan kecil di bawah kaki Lu Ming dan Yu Han melebar dan menyatu membentuk lingkaran pertempuran. Asyik, sosok Yu Han bergegas menuju ring pertarungan dan dia menatap Lu Ming dengan tatapan dingin. Ayo, naik dan mati. Kamu telah berteriak. Mengapa kalian semua begitu percaya diri? Lu Ming mengerutkan bibirnya dan melangkah ke ring pertarungan. Di ring pertarungan, perisai cahaya segera menutupinya. Karena saya kuat, saya percaya diri. Yu Han tertawa dingin. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia sudah menyerang Lu Ming dengan kecepatan kilat. Lu Ming menggunakan taktik Dewa Kuno dan berubah menjadi Dewa Kuno berbaju hijau. Dia mengayunkan tombaknya dan puluhan cahaya tombak melesat ke arahmu. Namun,
Tubuh Yuhan bagaikan bayangan hantu saat ia berlari ke arah Luming. Dalam sekejap, ia menghindari pancaran tombak itu dan terus berlari ke arah Luming. Namun, semua ini berada dalam harapan Luming. Luming pernah bertarung dengan Mulian sebelumnya dan dia sudah tahu sedikit tentang cara pihak lain itu. Asyik, tombak itu bergetar dan cahaya tombak berbentuk bulan sabit menebasmu Han. Kabut keluar dari tubuhmu, Han, dan seolah-olah ada tangisan tak berujung yang datang dari dalam kabut itu. Tubuhnya bergetar terus-menerus saat ia menghilangkan kekuatan teknik pemotongan bulan. Tebasan bulan itu tidak menyebabkan banyak kerusakan padanya. Yuhan terus menyerang Luming. Cakar hantu 9 meter. Mati, teriak Yuhan dingin. Sebuah cakar hantu terbentuk dan mencengkeram Luming. Matanya dipenuhi kegembiraan seolah-olah dia bisa melihat adegan Luming terbunuh. Ledakan. Energi dari cakar hantu 9 dunia bawah menghantam tubuh Luming. Energi aneh itu melewati tubuh Luming dan menyerbu ke arah jiwanya. Namun, jiwa Luming dilindungi oleh gulungan lukisan bulu yang mengejutkan itu. Energi yang menghantam lukisan itu tidak berpengaruh apapun pada jiwa Luming. Yuhan menunggu jiwa Luming diserang dan kekuatannya melemah sehingga ia dapat melancarkan serangan dahsyat. Namun, yang ia tunggu-tunggu adalah serangan dahsyat Luming. Ledakan bintang. Mati. Luming berteriak dengan suara rendah dan mengeluarkan ledakan bintang. Sinar tombak yang mengerikan melesat ke arah Yuhan dan meledak. Energi penghancur menyelimuti Yuhan. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana itu mungkin? Yuhan menjerit kaget. Pada saat yang sama, dia mundur saat kabut tebal menyebar dari tubuhnya. Sosok-sosok hantu muncul satu demi satu untuk menahan energi destruktif di sekitarnya. VTTT. Sejumlah besar sosok hantu berubah menjadi abu di bawah energi destruktif dan menghilang sepenuhnya. Pada akhirnya, Yuhan mundur dari jangkauan serangan. Namun, wajahnya pucat. Jelas bahwa dia telah menderita kerugian besar dari gerakan ini. Matanya penuh amarah saat dia menatap Luming. Tindakannya tadi telah menyebabkan dia menderita kerugian besar. Nak, bagaimana kau bisa menghalangi serangan jiwaku? Kau telah meraung. Bodoh. Kenapa aku harus memberitahumu? Luming memandang rendah pihak lain. Dia melangkah maju dan menyerang pihak lain. Beruntung, itu pasti keberuntungan. Aku tidak percaya. Yuhan meraung dan menerkam Luming lagi. Sayangnya, sama seperti sebelumnya, ketika serangannya mengenai Luming, serangan itu tidak memengaruhinya sama sekali. Di sisi lain, Luming memanfaatkan kesempatan itu dan mengeluarkan ledakan bintang. Wajah Yuhan menjadi pucat dan dia kehilangan sejumlah besar bayangan hantu. Sialan, sial, kamu sebenarnya tidak takut dengan serangan jiwa. Itu benar, kamu pasti punya harta karun untuk melindungi jiwamu. Kau telah meraung. Sudah terlambat untuk mengetahuinya sekarang. Luming mencibir. Terlambat. Belum terlambat. Luming, apakah kau pikir kau bisa membunuhku? Selama aku menggunakan semua kekuatanku untuk menghindar, seranganmu tidak akan bisa mengenaiku. Tidak peduli seberapa banyak kekuatan suci yang kau miliki, akan ada saatnya kau akan kehabisan tenaga. Aku akan membuatmu kelelahan sampai mati. Yuhan meraung dan kabut di sekelilingnya semakin tebal, hampir menutupi seluruh arena pertarungan. Pada saat yang sama, bayangan-bayangan hantu berkelap-kelip di dalam kabut. Tubuh Yuhan juga berkelip terus-menerus, seolah-olah dia menyatu dengan bayangan-bayangan hantu itu, sehingga sulit bagi yang lain untuk melacaknya. Bahkan jika Luming tidak takut dengan serangan jiwa, dia juga tidak takut. Serangan terkuat Luming tidak sekuat Chu Baxing. Dia hanya perlu menghindarinya. Akan sulit baginya untuk terluka parah dalam satu serangan. Benarkah begitu? Bibir Luming melengkung membentuk senyum dingin. Dengan satu pikiran, rantai es itu terbang keluar. Begitu 9 rantai es itu terbang keluar, rantai itu dengan cepat bertambah panjang dan berputar mengelilingi panggung pertempuran. Rasa dingin yang mengerikan menyebar dan lapisan-lapisan kristal es muncul di kehampaan. Sosok-sosok hantu itu membeku. Anda, Yuhan terkejut. Aku akan memperkecil area arena pertarungan. Mari kita lihat bagaimana kau akan menghindar. Luming berkata dengan dingin, mengendalikan rantai es untuk menari dan berputar mengelilingi arena pertarungan. Tak lama kemudian, seluruh arena pertarungan ditutupi dengan rantai es dan ruang di arena pertarungan menyusut dengan cepat. Kau ingin menjebakku? Bermimpilah. Yang harus kau lakukan adalah menghancurkan rantai ini. Kau menjerit dan mulai menyerang, terus-menerus membombardir rantai es.
Namun, rantai es hanya berguncang beberapa kali dan tidak putus. Ekspresi Yuhan berubah total. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa sesulit itu? Yuhan berteriak ketakutan. Bab 3056 tertipu. Kekuatan Yuhan secara keseluruhan sangat kuat, tetapi sebagian besar disebabkan oleh teknik aneh dan serangan jiwanya. Akan tetapi, kekuatan serangannya kalah dibandingkan dengan Jin Yuan dan Chu Basing, dan dia sama sekali tidak dapat mematahkan rantai es itu. Ini adalah trik yang telah dipersiapkan Lu Ming untuk Mu Han. Bagi Lu Ming, lebih mudah berurusan dengan Mu Han daripada dengan Chu Baxing. Ledakan, ledakan, Yuhan terus-menerus menyerang rantai es di sampingnya, tetapi itu sama sekali tidak berguna. Sebaliknya, hawa dingin yang mengerikan dari rantai es itu hampir membekukan tubuhnya, menyebabkan kecepatannya menurun. Sialan, sialan, Yuhan benar-benar panik dan meraung marah. Dia tidak lagi memiliki kepercayaan diri seperti sebelumnya. Ledakan bintang, Lu Ming melangkah maju dan melemparkan supernova, meledakkannya ke arahmu. Ledakan, kekuatan penghancur menerjang ke arah Mu Han. Yuhan ingin menghindar, tetapi dia dikelilingi oleh rantai es. Bagaimana dia bisa menghindar? Kekuatan penghancur yang mengerikan terus membombardir tubuhnya. Asap hijau mengepul dari tubuhnya, dan sejumlah besar sosok hantu berubah menjadi debu karena energi yang merusak. Setelah satu gerakan, aura Han-Mu melemah. Dalam situasi di mana dia tidak bisa menghindar, dia bahkan tidak sebaik Chu Basing, menderita cedera berat hanya dengan satu gerakan. Tidak, tidak, Yuhan benar-benar bingung. Dia terus berteriak sambil mencoba mundur. Dengan beberapa kilatan, dia menghindari beberapa rantai es. Sayangnya, perisai cahaya dari panggung pertempuran ada di belakangnya. Dia menabrak penghalang cahaya dan terhalang olehnya. Wajahnya semakin dipenuhi keputusasaan. Jika di luar, bahkan jika Lu Ming memiliki rantai es, dia tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Dia tidak bisa menang tetapi dia selalu bisa melarikan diri. Namun, ruang di sini terlalu kecil. Dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Senior, senior, biarkan aku keluar. Aku tidak menginginkan batu Soul Origin lagi. Biarkan aku keluar. Yuhan terus meraung. Akan tetapi, ekspresi roh formasi itu dingin dan tidak tergerak. Yuhan menampakkan raut wajah putus asa. Ledakan bintang. Suara berat lainnya terdengar, lalu kekuatan penghancur menenggelamkan Mu Han. Wah! Tubuh Yuhan meledak dan berubah menjadi bayangan-bayangan hantu. Lebih dari separuh bayangan hantu hancur oleh kekuatan penghancur, sementara separuh sisanya menggeliat dan mencoba menyatu kembali. Namun, Lu Ming menyerang lagi. Energi penghancur itu benar-benar menenggelamkanmu. Kau menjerit putus asa. Kali ini, semua sosok hantu hancur. Yuhan juga telah jatuh sepenuhnya. Paragon lainnya dibunuh oleh Lu Ming. Kali ini, jauh lebih mudah membunuh Mu Han daripada membunuh Chu Baxing. Itu benar-benar sepihak. Alasan utamanya adalah berbagai kelebihan dan teknik milikmu, Han, sama sekali tidak efektif melawan Lu Ming. Di lingkungan yang relatif sempit ini, Yuhan ditahan oleh Lu Ming. Dia tidak bisa menghindar meskipun dia ingin menghindar dan dengan mudah dibunuh oleh Lu Ming. Lu Ming ini harus disingkirkan. Batangan emas itu bergumam, niat membunuh tampak sekilas di kedalaman matanya. Dia sedang memikirkan cara meminjam kekuatan keluarga Jin untuk menyingkirkan Lu Ming setelah dia meninggalkan kota kuno Bintang Bulan. Bocah nakal, kau membunuh salah satu kesayangan surga dari 9 ketenangan surgawiku. Aku akan mengingat hutang ini. Kesayangan terakhir dari istana Raja Surgawi yang mengerikan itu berkata dengan dingin. Dia menatap Lu Ming dengan mata penuh niat membunuh. Yang lainnya juga punya pemikiran berbeda. Jika kamu tidak takut mati, datanglah. Lu Ming menjawab dengan acuh tak acuh dan mengabaikan mereka. Baiklah, pemenang terakhir telah lahir. Batu vitalitas jiwa kehidupan sudah memiliki pemilik. Yang lainnya, kalian boleh kembali. Roh formasi itu berkata. Setelah selesai berbicara, ia melambaikan tangannya, dan jalan di bawah kaki Su Yan, Jin Yuan, dan yang lainnya dengan cepat menyusut kembali, menghilang ke dalam kabut yang kacau. Lu Ming adalah satu-satunya yang tersisa di tempat kejadian. Ayo naik. Roh susunan itu melambaikan tangannya lagi dan jalan di bawah kaki Lu Ming meluas hingga ke platform tinggi tempat roh susunan itu berada. Lu Ming melangkah maju dan akhirnya berjalan ke platform tinggi. Di panggung tinggi itu, tidak ada apapun kecuali sebuah altar.
Altar itu tampak sangat tua dan dipenuhi aura waktu. Di atas altar, ada bola hitam yang mengambang. Apakah ini batu asal jiwa kehidupan? Lu Ming menatap bola itu, yang bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala. Pada masa-masa awal era Istana Surgawi, batu vitalitas jiwa kehidupan dijaga oleh begitu banyak makhluk kuat. Sepanjang jalan, ada banyak penghalang untuk melindunginya. Seberapa misteriuskah itu? Lu Ming dipenuhi dengan antisipasi. Senior, apakah ini batu asal jiwa kehidupan? Lu Ming bertanya pada roh susunan. Benar, ini adalah batu jiwa purba. Ini milikmu sekarang. Kamu hanya perlu meneteskan setetes darah di atasnya dan kamu dapat menyimpan batu jiwa purba itu. Roh pembentuk berkata sambil tersenyum. Terima kasih banyak, senior. Lu Ming menangkupkan tinjunya dan melangkah maju ke altar. Ia mengeluarkan setetes darah dan meneteskannya ke batu primordial jiwa kehidupan hitam. Seketika, seberkas cahaya hitam muncul di batu Life Soul Origin. Dalam sekejap, tetesan darah itu diserap oleh batu Life Soul Origin. Pada saat ini, Lu Ming tampaknya telah menjalin hubungan dengan batu meta jiwa kehidupan. Seolah-olah Lu Ming dapat mengendalikan batu meta jiwa kehidupan sesuka hatinya. Dengan satu pikiran, batu vitalitas jiwa kehidupan di altar terbang dan berubah menjadi sinar cahaya. Batu itu terbang ke dahi Lu Ming dan menghilang. Saat berikutnya, batu vitalitas jiwa kehidupan muncul di lautan kesadaran Lu Ming dan melayang di sana dengan tenang. Keluar, Lu Ming bergumam. Batu vitalitas jiwa muncul di telapak tangannya. Lu Ming mengalirkan kekuatan surgawinya dan menuangkannya ke dalam batu primordial jiwa kehidupan. Namun, itu seperti batu yang tenggelam ke laut. Tidak ada reaksi sama sekali. Senior, bagaimana cara menggunakan batu vitalitas jiwa ini? Apa kegunaannya? Lu Ming berkonsultasi dengan roh susunan. Percuma saja. Roh pembentuk itu menjawab ringan dengan 3 kata. Lu Ming terhuyung dan hampir terjatuh. Apa? Tidak ada efeknya. Lu Ming menatap roh susunan itu dengan ekspresi jelek dan berkata, Senior, apa maksudmu dengan tidak berguna? Tidak ada gunanya, tidakkah kau mengerti? Semangat pembentukan berkata. Wajah Lu Ming menjadi gelap. Dia benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Dia telah berjuang keras dan mempertaruhkan nyawanya, tetapi pada akhirnya, yang dia dapatkan hanyalah sepotong besi tua. Lu Ming hampir muntah darah. Sial, ini sialan. Namun, jika tidak ada gunanya, mengapa begitu banyak orang yang melindunginya? Anak kecil, jangan berkecil hati. Aku bilang itu tidak berguna karena batu vitalitas jiwa yang kau peroleh hanya sebagian kecil. Semangat pembentukan berkata, sebuah fragmen, ini tidak lengkap. Lu Ming bertanya, merasa tak bisa berkata apa-apa. Benar, ini bukan batu asal roh kehidupan yang utuh. Itu hanya pecahan. Pecahan lainnya tersebar di mana-mana. Aku tidak tahu di mana mereka berada. Semangat pembentukan berkata, apa gunanya sebuah fragmen? Lu Ming mendesah, masih merenungkannya. Kecil, jangan remehkan benda ini. Itu adalah benda jiwa kehidupan dan batu asli. Di awal era Istana Surga, tidak, bahkan alam dewa yang baru lahir, itu adalah harta yang langka. Itu memiliki fungsi yang hebat. Tahukah kamu? Semangat pembentukan berkata, bab 3057, roh formasi. Roh batu. Roh susunan itu terus mengoceh tentang betapa hebatnya batu vitalitas jiwa kehidupan itu. Dikatakan bahwa itu sudah merupakan keberuntungan besar bagi Lu Ming untuk bisa mendapatkan satu fragmen. Namun, Lu Ming tidak berminat untuk mendengarkan. Setelah semua kerja kerasnya, ia hanya mendapat sepotong pecahan. Selain itu tidak berguna. Ia sangat tidak senang. Anak kecil, kamu tidak boleh meremehkan satu bagian pun. Jika kamu dapat mengumpulkan semua bagian dan mengubahnya menjadi batu primordial jiwa kehidupan yang lengkap, itu akan menjadi keberuntungan besar untukmu, yang dapat membantumu menjadi penguasa alam semesta purba. Roh Arai membujuk Lu Ming dengan sepenuh hatinya. Menjadi penguasa alam semesta purba. Kau sedang membual, kan? Lu Ming tidak dapat mempercayainya. Tentu saja benar. Aku berani bersumpah bahwa efek dari batu vitalitas jiwa seumur hidup benar-benar di luar imajinasimu. Roh pembinaan berikrar dengan hikmat. Mendengar perkataan roh Arai, Lu Ming benar-benar tergoda. Seiring dengan peningkatan kultivasi Lu Ming, ia melihat lebih banyak hal. Wawasannya juga semakin luas dan pemahamannya tentang alam semesta purba juga meningkat.
Namun, semakin dia mengerti, semakin dia kagum. Alam semesta purba terlalu besar, terlalu besar, terlalu besar. Di alam semesta purba yang tak terbatas, terdapat ras yang tak terhitung jumlahnya, ahli yang tak terhitung jumlahnya, dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan kekuatan universal seperti dinasti suci kekosongan besar hanya menempati sebagian kecil alam semesta purba, apalagi sistem bintang surga Qin. Di alam semesta purba, terdapat banyak sekali kerajaan seperti dinasti suci kekosongan besar atau kekuatan-kekuatan yang setingkat. Bahkan ada kekuatan yang lebih mengerikan daripada dinasti suci yang sangat hampa. Tidak seorang pun tahu berapa banyak ahli yang menakutkan yang ada di alam semesta yang tandus ini. Barangkali, di suatu planet terpencil, ada seorang ahli tak terkalahkan yang hidup menyendiri. Oleh karena itu, terlalu sulit untuk menjadi penguasa alam semesta purba. Ada banyak sekali ahli di alam semesta, tetapi berapa banyak dari mereka yang berani menyebut diri mereka sebagai penguasa. Roh Arai itu sebenarnya mengatakan bahwa selama dia memperoleh batu vitalitas jiwa kehidupan yang lengkap, itu dapat membantunya menjadi penguasa alam semesta. Lu Ming tidak dapat menahan godaan. Melihat mata Lu Ming berbinar, Roh Arai melanjutkan, jadi, bekerja keraslah dan carilah sisa-sisa jiwa kehidupan dan batu vitalitasmu. Kamu sangat berbakat, dan aku punya harapan besar padamu. Lu Ming melirik roh susunan itu. Mengapa dia merasa bahwa roh susunan itu berharap Lu Ming akan pergi dan menemukan pecahan yang tersisa? Tampaknya roh itu lebih cemas daripada Lu Ming. Bagaimana kita menemukan pecahan yang tersisa? Lu Ming bertanya. Batu vitalitas jiwa kehidupan adalah harta karun yang langka. Meskipun hanya berupa pecahan, batu ini tetap merupakan harta karun yang langka dengan spiritualitas. Batu ini akan menemukan kesempatan untuk dilahirkan, menemukan kesayangan surga yang cocok, dan mengakuinya sebagai tuannya, sama seperti Anda. Semangat pembentukan berkata, siapa yang kau maksud dengan mengatakan bahwa pecahan-pecahan lainnya juga akan diperoleh oleh paragon lain dan menjadi pemilik pecahan-pecahan batu primordial jiwa kehidupan? Tatapan mata Lu Ming berkedip. Benar sekali. Oleh karena itu, Anda hanya dapat memperoleh pecahan batu primordial jiwa kehidupan orang lain dengan membunuh paragon lain yang memiliki pecahan batu primordial jiwa kehidupan. Hanya dengan cara ini pecahan batu primordial jiwa kehidupan orang lain akan mengenali Anda sebagai tuannya dan bergabung dengan pecahan batu primordial jiwa kehidupan Anda. Semangat pembentukan dijelaskan. Lalu, di mana aku bisa menemukan kesayangan surga itu? Alam semesta purba begitu luas, bukankah seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami? Lu Ming mengerutkan kening. Tentu saja tidak. Pecahan batu vitalitas jiwa kehidupan memiliki hubungan yang aneh satu sama lain. Sebagai pemilik pecahan batu vitalitas jiwa kehidupan, mereka pada akhirnya akan bertemu di bawah hubungan halus itu. Begitu mereka bertemu, Anda akan tahu siapa pemilik batu vitalitas jiwa kehidupan itu. Tapi biar ku beritahu, kecuali kau seorang jenius yang tak tertandingi, kau tidak akan mengenali pecahan batu vitalitas jiwa sebagai tuanmu. Jadi, jika kau bertemu seorang jenius di masa depan, itu pasti akan sangat menakutkan. Kau harus bekerja keras dan meningkatkan kekuatanmu. Kau masih terlalu lemah. Semangat pembentukan terus menjelaskan. Pecahan batu jiwa kehidupan dan vitalitas. Aku tidak menginginkannya, oke. Petik 2. Lu Ming berkata, merasa tak bisa berkata apa-apa. Dia telah memperoleh pecahan batu jiwa kehidupan dan vitalitas, tetapi dia tidak mendapatkan manfaat apapun. Sebaliknya, sekelompok musuh muncul begitu saja. Dia bahkan lebih tidak senang. Tidak, kamu sudah berdarah. Kamu tidak bisa menolaknya meskipun kamu tidak menginginkannya. Paragon dengan batu vitalitas jiwa kehidupan ditakdirkan untuk menjadi musuh. Bahkan jika kamu tidak membunuh orang lain akan membunuhmu. Anak muda, bekerja keraslah. Semangat pembentukan berlanjut, matanya penuh dengan antisipasi. Lu Ming merasa bahwa dirinya telah jatuh ke dalam perangkap. Dia tidak memperoleh keuntungan apapun, tetapi dia mendapatkan sekelompok musuh potensial, dan mereka semua adalah musuh yang sangat menakutkan. Senior, bagaimana cara saya keluar? Lu Ming menghela napas. Ia hanya bisa menerima nasibnya. Ia akan pergi dulu. Platform di bawah kakimu adalah susunan teleportasi yang dapat membantumu meninggalkan tempat ini. Kau hanya perlu menuangkan kekuatan sucimu ke altar. Dengan itu, roh formasi berubah menjadi cahaya pelangi dan terbang ke batu primordial jiwa kehidupan, lalu menghilang.
Melihat pemandangan ini, mata Lu Ming membelalak. Dia merasa ada yang tidak beres dan berteriak, "Tunggu, keluar." Pecahan batu asal dan jiwa kehidupan bersinar, dan sosok roh formasi muncul lagi. "Anak kecil, kenapa kau panggil orang tua ini?" Roh pembentuk bertanya. "Bukankah kamu roh pembentuk tempat ini? Bagaimana bisa itu berakhir dalam pecahan batu jiwa kehidupan dan vitalitas?" Lu Ming bertanya. "Batuk, batuk, aku memang roh formasi." Roh pembentuk, itu terbatuk beberapa kali dan berkata tanpa muka memerah atau jantung berdebar. "Orang tua, kau berbohong padaku." Lu Ming menggertakkan giginya dan berkata, "Karena kamu adalah roh arai tempat ini, kamu harus tinggal di sini selamanya dan menjadi pendamping arai. Kamu memasuki pecahan batu vitalitas jiwa kehidupan untuk pergi. Bagaimana roh arai bisa pergi? Jadi, kamu bukan roh formasi. Siapa kamu? Mengapa kamu berbohong padaku?" Lu Ming menatap roh susunan itu tanpa berkedip. Dia merasa telah ditipu oleh orang tua ini. "Batuk, batuk, batuk. Hahaha, bocah kecil, kau memang anak ajaib yang tak tertandingi. Kau tidak mudah untuk bisa mendapatkan pengakuan dari pecahan batu vitalitas jiwa kehidupan. Kau sangat teliti. Sejujurnya, aku bukanlah roh susunan. Aku adalah roh batu dari batu vitalitas jiwa kehidupan." Orang tua itu batuk beberapa kali dan tertawa. "Roh batu dengan batu vitalitas jiwa kehidupan. Lalu mengapa kau berbohong padaku sebelumnya?" Lu Ming bertanya, masih menatap lelaki tua itu. "Aku tidak memberitahumu sebelumnya karena aku ingin mengujimu dan melihat apakah kau bisa melihatnya. Kau benar-benar tidak mengecewakan orang tua ini." Orang tua itu tertawa. "Omong kosong? Orang tua ini pasti omong kosong." Dia bahkan mengatakan bahwa dia ingin menguji Lu Ming. Dia jelas-jelas membual tanpa malu-malu. "Orang tua, kau benar-benar tak tahu malu." Lu Ming menatap lelaki tua itu. Lelaki ini berkata bahwa dia adalah roh batu dan Lu Ming mempercayainya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa memasuki pecahan batu primordial jiwa kehidupan dengan mudah. "Ahem, bocah kecil, apa yang kau katakan? Bagaimana kau bisa berkata begitu tentang orang tua sepertiku?" Roh batu itu terbatuk beberapa kali lagi. "Jika aku tidak salah, setiap pecahan batu vitalitas jiwa kehidupan memiliki roh batu, kan? Selama kamu bisa membunuh elit lain yang telah memperoleh pecahan batu vitalitas jiwa kehidupan, kamu tidak hanya bisa menyatu dengan pecahan batu vitalitas jiwa kehidupan, kamu juga bisa melahap roh batu lain untuk memperkuat dirimu, kan?" Petik 2. Kata Lu Ming. Bab 3058, Keberadaan Qiu Yue. Perkataan Lu Ming membuat ekspresi roh batu berubah. "Si kecil, kamu bisa menebak ini." Roh batu itu benar-benar terkejut kali ini. "Itu hanya tebakan acak. Sepertinya tebakanku benar." Wajah Lu Ming dingin. Orang tua ini membanggakan betapa hebatnya batu vitalitas jiwa kehidupan dan merayu Lu Ming. Dia tidak punya niat baik. Dia ingin menggunakan Lu Ming untuk berintegrasi dengan roh batu lainnya. Tidak heran dia tidak memberitahu Lu Ming bahwa dia adalah roh batu dan bukan roh susunan. Lu Ming bahkan menduga bahwa batu vitalitas jiwa kehidupan yang lengkap tidak sehebat yang dikatakan roh batu itu. Itu dapat membantunya menjadi penguasa alam semesta. Itu pasti bohong. "Anak kecil, jangan menatapku seperti itu. Semakin banyak roh batu yang kugabungkan, semakin kuat aku jadinya. Semakin kuat aku, semakin kuat pula batu jiwa dan vitalitasku, dan semakin banyak manfaat yang akan diberikannya kepadamu. Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri," kata roh batu itu tanpa malu-malu. Namun, Lu Ming tidak begitu percaya pada lelaki tua ini. Ia merasa bahwa ia benar-benar telah jatuh ke dalam perangkap. "Orang tua, karena kau adalah roh batu, dan roh kehidupanmu, pecahan batu purba, telah mengakui aku sebagai tuannya, itu berarti kau telah mengakui aku sebagai tuanmu. Apakah pantas bagimu untuk memanggilku, teman kecil, dan teman kecil, sekarang?" Lu Ming menatap roh batu itu dengan tatapan tidak bersahabat. Roh batu itu menunjukkan ekspresi malu, dan tersenyum cerah. "Itu hanya bentuk panggilan. Mengapa menganggapnya begitu serius? Lihat aku. Aku sudah sangat tua. Tidak buruk memanggilmu, anak kecil. Mengapa aku tidak memanggilmu Lu Ming?" Wajah Lu Ming masih cemberut. Dia menatap roh batu itu dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Roh batu itu merasa bersalah. "Oke, oke, oke. Tuan, aku akan memanggilmu Tuan, oke." Si Lingxin berkata dengan enggan. "Lebih seperti itu."
Suasana hati Luming akhirnya sedikit membaik. Bagaimanapun, dia merasa bahwa roh batu tua itu sangat tidak dapat diandalkan. Dia tidak mau repot-repot bersikap sopan padanya. Kamu boleh masuk, aku pergi. Kata Luming. Roh batu itu mengangguk dan berubah menjadi seberkas cahaya, masuk ke dalam pecahan batu jiwa kehidupan dan vitalitas. Luming kemudian menyimpan pecahan batu jiwa kehidupan dan vitalitas itu di lautan kesadarannya dan berjalan menuju altar, menyalurkan kekuatan surgawinya ke dalamnya. Asyik, ketika kekuatan surgawi disuntikkan ke altar, rune muncul di altar. Kemudian, rune muncul di seluruh panggung. Roh batu itu benar. Platform ini adalah formasi teleportasi. Rune memenuhi udara, dan sebuah pintu cahaya muncul. Luming melangkah masuk, dan pada saat berikutnya, dia menemukan dirinya berada di sebuah gunung. Luming mengamati sekelilingnya dan menyadari bahwa dia sudah muncul di luar istana. Dia berada sekitar puluhan ribu mil jauhnya dari istana. Sepertinya tidak ada harta karun di seluruh istana ini. Hanya ada sepotong jiwa kehidupan dan pecahan batu asal yang tersisa. Luming menggumamkan beberapa patah kata lalu terbang ke langit, berubah menjadi cahaya pelangi dan meninggalkan tempat itu. Di dalam istana, banyak orang jenius masih menjelajah. Namun, Jin Yuan, Su Yan, dan yang lainnya terus menjelajah. Setelah menyadari bahwa mereka tidak menemukan apapun, mereka semua pergi. Luming terbang jauh-jauh. Setelah terbang ratusan ribu mil, ia menemukan tempat untuk mendarat. Sudah beberapa bulan sejak aku memasuki istana. Aku ingin tahu apakah Wu Ming dan yang lainnya punya kabar tentang Qiu Yue. Luming merenung dalam-dalam. Kemudian, dia mengeluarkan jimat giok transmisi suaranya dan mengirim pesan kepada Qiu Yue. Namun, dia menyadari bahwa dia masih belum bisa mengirim pesan. Selanjutnya, dia mengirim pesan lain kepada Wu Ming. Tanpa diduga, Wu Ming membalas tidak lama kemudian. Menurut berita, mereka sudah memiliki petunjuk tentang Qiu Yue. Melihat ini, Luming sangat gembira. Dia mengatur tempat pertemuan dengan Wu Ming dan yang lainnya dan bergegas datang. Sehari kemudian, Luming bertemu Wu Ming, Wu Yue, dan yang lainnya. Saudara Wu, kalian bilang kalian punya berita tentang Qiu Yue, benarkah? Luming tidak sabar untuk bertanya saat dia melihat Wu Ming, Wu Yue, dan yang lainnya. Benar, kami sudah bertanya-tanya dan akhirnya menemukan sesuatu. Konon katanya ada yang melihat jejak Lady Qiu Yue di Danau Seribu Bulan. Kata Wu Ming. Danau Seribu Bulan. Kapan? Lu Ming bertanya. Dia tahu tentang Danau Seribu Bulan seperti yang tercatat di peta yang diberikan Wu Ziqiong kepadanya. Itu adalah danau yang sangat besar dan sangat misterius. Ini, kudengar aku melihat mereka saat pertama kali memasuki kota kuno Bintang Bulan, tapi mereka menghilang tanpa jejak. Wu Ming berkata sambil mengerutkan kening. Apakah kamu melihatnya saat pertama kali memasuki kota kuno Bintang Bulan? Lu Ming mengerutkan keningnya erat-erat. Dia punya firasat buruk. Qiu Yue muncul di awal dan menghilang tanpa jejak. Bahkan jimat giok transmisi suaranya tidak dapat dikirim. Apa yang terjadi? Mungkinkah sesuatu benar-benar terjadi? Saudara Lu, jangan khawatir. Aku yakin Nona Qiu Yue akan baik-baik saja. Ya, Wu Ming, Wu Yue, dan yang lainnya menghibur Lu Ming. Terima kasih, Saudara Wu. Aku pamit dulu. Lu Ming menangkupkan tinjunya dan berkata. Kakak Lu, kenapa kita tidak ikut denganmu? Kata Wu Ziqiong. Tidak perlu, aku akan pergi ke Danau Seribu Bulan. Selanjutnya, aku harus merepotkanmu untuk membantuku mencari tahu tentang Qiu Yue. Kata Lu Ming. Tentu saja, jangan khawatir, Saudara Lu. Wu Ming dan yang lainnya mengangguk. Mereka juga tahu bahwa Lu Ming jauh lebih kuat dari mereka. Jika mereka mengikuti Lu Ming dan menghadapi bahaya, mereka tidak hanya tidak akan membantu, mereka bahkan mungkin menjadi beban baginya. Lebih baik bagi Lu Ming untuk bertindak sendiri. Lu Ming mengucapkan selamat tinggal kepada Wu Ming dan yang lainnya. Dia menuju ke Danau Seribu Bulan sendirian. Danau Seribu Bulan berada di sebelah barat lokasi Lu Ming. Butuh waktu lebih dari sehari untuk mencapai Danau Seribu Bulan. Sebuah danau tanpa batas muncul di depannya. Danau ini sangat misterius. Di permukaan danau, tampak bayangan bulan yang tak terhitung jumlahnya. Danau itu sangat terang, sehingga disebut Danau Seribu Bulan. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara gemuruh keras terdengar dari jauh. Lu Ming terbang menuju pusat Danau Seribu Bulan.
Tidak lama kemudian, Luming menemukan bahwa ada pusaran air besar di tengah danau. Suara gemuruh keras berasal dari pusaran air ini. Pusaran air itu sangat besar dan radiusnya setidaknya beberapa ribu mil. Air danau yang tak berujung itu tersedot ke dalam pusaran air, tetapi yang aneh adalah bahwa air danau 1000 bulan tidak berkurang sama sekali. Tiba-tiba, mata Luming berkedip. Dia melihat sosok di sisi lain pusaran. Salah satu dari mereka adalah seorang pemuda yang bersayap. Ia memiliki sepasang sayap hijau di punggungnya, dan di sayapnya, ada gumpalan petir yang berenang. Itulah makhluk bersayap petir. Makhluk bersayap adalah ras yang sangat besar di alam semesta purba. Mereka terbagi menjadi banyak ras cabang yang berbeda dan sangat kuat. Ras bersayap petir hanya salah satu cabang dari ras sayap. Luming teringat bahwa di 9 kediaman Raja Surgawi tertinggi, ada satu keluarga kuno, dan semuanya bersayap petir. Pihak lain menatap Luming dan matanya berkedip. Dia jelas mengenali Luming. Luming terbang mendekat dan menangkupkan tinjunya. Saudaraku, aku ingin bertanya sesuatu kepadamu. Apakah kamu pernah melihat wanita ini sebelumnya? Setelah itu, Luming mengeluarkan jimat giok. Jimat giok itu bersinar dan bayangan Qiu Yue muncul begitu saja. Potret Qiu Yue disegel dalam jimat giok. Bab 3059, di dalam pusaran. Setelah pria bersayap itu melihat gambar Qiu Yue, matanya berkedip karena terkejut. Luming telah menangkap poin ini dengan jelas. Saudaraku, apakah kamu pernah melihat wanita ini sebelumnya? Luming bertanya tergesa-gesa. Saya memang pernah melihatnya. Pemuda bersayap itu mengangguk. Di mana saya pernah melihatnya sebelumnya? Kapan itu? Mata Luming berbinar dan dia cepat bertanya. Siapa wanita ini bagimu? Mengapa aku harus memberitahumu? Kata pemuda dari ras manusia bersayap. Wanita ini adalah istriku, dan dia memasuki kota kuno bintang bulan bersamaku. Aku yakin kalian sudah tahu tentangnya. Kata Luming. Oh, jadi itu istrimu. Sejujurnya, saat pertama kali memasuki kota kuno bintang bulan, aku diteleportasi ke tempat ini. Aku kebetulan melihat istrimu, tetapi dia memasuki pusaran ini kemudian. Kata pemuda dari ras manusia bersayap. Kita sudah memasuki pusaran itu. Hati Luming hancur dan dia semakin ragu. Mengapa Qiu Yue memasuki pusaran ini? Namun, itu bukan hal yang mustahil. Jimat giok transmisi suara tidak dapat mengirimkan pesan. Kemungkinan besar jimat itu terisolasi. Jika Qiu Yue berada di pusaran air ini, wajar saja jika jimat giok transmisi suara tidak dapat mengirimkan pesan. Kakak, apakah kamu melihat istriku setelah itu? Luming bertanya lagi. Tidak, sejujurnya, aku telah berkultivasi di sekitar sini selama beberapa tahun terakhir dan aku tidak pernah melihat istrimu lagi. Dia memasuki pusaran air dan tidak pernah keluar lagi. Kata pemuda dari ras manusia bersayap. Dia tidak pernah keluar lagi. Mungkinkah Qiu Yue selalu ada di dalam? Luming bahkan lebih khawatir. Akhirnya, Luming memutuskan untuk masuk dan melihat sendiri. Meskipun dia tidak tahu apakah pusaran air itu berbahaya, Luming harus melakukan perjalanan ini. Terima kasih banyak. Luming menangkupkan tinjunya ke arah pemuda dari suku manusia bersayap dan berbalik untuk pergi. Dia memeriksa sekeliling pusaran itu sejenak lalu langsung menyerbu ke dalamnya. Begitu dia masuk ke pusaran itu, gelombang-gelombang tak berujung di sekelilingnya menghantam Luming. Bahkan gunung suci pun akan hancur. Namun, Luming mengedarkan kekuatan sucinya dan baju zirah emas merah 9 lapis pun muncul, dengan mudah menghalangi serangan gelombang besar itu. Luming mengikuti energi pusaran dan muncul dari kedalaman pusaran, menghilang dalam sekejap mata. Melihat Luming telah memasuki pusaran itu, pemuda dari suku manusia bersayap itu mencibir, lalu menampakkan niat membunuh yang ganas. Luming, hehehe, ada sesuatu yang lupa kukatakan padamu. Aku memaksa istrimu masuk ke dalam pusaran air ini. Pusaran air ini benar-benar sangat berbahaya. Kuharap kau mati di sana, hehehe. Pemuda ras manusia bersayap itu mencibir. Dia tidak langsung pergi. Sebaliknya, dia menunggu di sekitar tempat itu selama beberapa bulan. Ketika dia tidak melihat Luming keluar, dia pergi. Luming tidak mendengar apa yang dikatakan pemuda itu. Dia mengikuti pusaran itu dan turun ke bawah. Perlahan, pusaran itu menyusut. Akhirnya, Luming merasa ringan. Dia telah keluar dari pusaran itu dan berada di ruang bawah tanah. Dinding ruang bawah tanah ini diukir dengan patung-patung yang tampak seperti manusia hidup,
seolah-olah mereka adalah dewa-dewa kuno yang telah melintasi waktu dan ruang. Memang ada dunia lain di bawah Danau Seribu Bulan. Qiuyue seharusnya berada tepat di bawah sini. Lu Ming melihat sekeliling dan akhirnya menemukan sebuah lorong. Dia mengikuti lorong itu dan berjalan maju. Tidak ada yang aneh di sepanjang jalan. Setelah melewati lorong, ia tiba di aula yang lebih besar. Dan EBSCP, ketuk-ketuk-ketuk. Ketika Lu Ming melangkah ke aula, dia mendengar suara langkah kaki. Lu Ming terkejut dan matanya terpaku pada satu arah. Ada pintu besar ke arah itu. Tak lama kemudian, sesosok tubuh keluar dari balik pintu. Itu adalah seorang tetua manusia dengan jubah seputih salju. Dia memiliki rambut putih dan janggut seputih salju. Dia tampak seperti makhluk surgawi. Namun, Lu Ming menatap lelaki tua itu dengan hati-hati. Orang tua ini tidak seperti roh batu, yang memiliki tubuh ilusi. Dia adalah makhluk hidup, tubuh dari daging dan darah. Bagaimana bisa ada lelaki setua itu di kota kuno bintang bulan? Mungkinkah dia adalah penduduk asli tempat ini, atau monster tua yang bertahan hidup sejak awal era istana surgawi? Lu Ming tidak berani ceroboh. Akhirnya, ada orang lain di sini. Lelaki tua itu menatap Lu Ming dan tersenyum. Senyumnya ramah dan membuat orang-orang merasa seperti sedang mandi di angin musim semi. Bagaimanapun, Lu Ming tidak bisa merasakan adanya niat jahat dari pihak lain. Senior, junior ini punya teman yang masuk ke tempat ini. Junior ini ke sini untuk mencari seseorang. Lu Ming menangkupkan tinjunya dan berkata, "Kau mencari wanita cantik, kan?" Orang tua itu bertanya sambil tersenyum. "Benar sekali. Apakah senior pernah melihatnya sebelumnya?" Lu Ming sangat gembira. Dia segera mengeluarkan gambar Qiuyue dan menunjukkannya kepada lelaki tua itu. Orang tua itu menoleh dan mengangguk, "Benar sekali. Ini gadis yang datang ke sini beberapa tahun yang lalu." "Di mana nona muda ini sekarang?" "Sejujurnya, nona muda ini adalah istriku," kata Lu Ming. Meskipun Lu Ming dan Qiuyue belum menikah secara resmi, Lu Ming sudah menganggap Qiuyue sebagai istrinya. "Jadi dia istrimu?" Orang tua itu tersenyum. "Kamu tidak perlu khawatir. Istrimu aman. Dia bahkan memperoleh kesempatan tertinggi." "Mendapatkan kesempatan tertinggi. Apa maksudmu?" Lu Ming bertanya lagi. Dia tidak akan mudah mempercayai pihak lain. Pada awal era Istana Surgawi, tempat ini adalah tempat tinggal seorang ahli tertinggi. Ahli tertinggi itu adalah guru leluhurku. Kemudian, ahli tertinggi itu meninggal dunia dan meninggalkan warisannya. Istrimu kebetulan cocok dengan warisan ini. Dia telah menerima warisan ini selama bertahun-tahun. Bukankah ini keberuntungan yang luar biasa? Kata lelaki tua itu. Warisan seorang ahli tertinggi. Mata Lu Ming berkedip dan pikirannya berpacu. Perkataan orang tua itu mengungkapkan banyak informasi. Pertama-tama, tempat ini adalah gua tempat tinggal seorang ahli agung di masa-masa awal era Istana Surgawi. Ahli itu telah jatuh dan meninggalkan warisannya. Nenek moyang orang tua itu adalah pelayan dari ahli itu. Kalau begitu, lelaki tua ini benar-benar penduduk asli kota kuno Star Moon. Apakah dia mewariskan warisannya untuk melindungi tempat ini? Tentu saja, Lu Ming tidak akan mempercayai pihak lain hanya karena beberapa kata. "Senior, bisakah Anda mengizinkan saya melihat istri saya?" Kata Lu Ming. Saat ini dia sedang menerima warisan dan sedang dalam masa kritis. "Saya khawatir tidak nyaman untuk menemuinya," kata lelaki tua itu. Wajah Lu Ming menjadi gelap. Jika dia tidak melihat orang itu, bagaimana dia bisa tahu jika pihak lain mengatakan yang sebenarnya? "Namun, jika kamu benar-benar ingin, aku bisa membiarkanmu melihatnya." Nada bicara lelaki tua itu tiba-tiba berubah saat dia melambaikan tangannya. Telapak tangannya bersinar, dan sebuah gambar muncul di udara. Dalam gambar tersebut, terdapat sebuah ruangan batu, dan seorang wanita cantik duduk bersila, memancarkan cahaya surgawi 9 warna. Siapa lagi wanita ini kalau bukan Qiuyue? Qiuyue duduk bersila dengan ekspresi serius. Sebuah bola besar melayang di atas kepalanya. Bab 3060, Mata Dewa Yin Yang. Sebuah bola melayang di atas kepala Qiuyue. Bola itu terbuat dari batu. Bola itu tampak kuno dan berdiameter beberapa meter. Bola itu memancarkan cahaya redup. Namun, jika dilihat sekilas, bola ini tampak seperti bola mata batu yang sangat besar, agak aneh. Tampaknya Qiuyue benar-benar menerima warisan itu.
Lu Ming menghela napas lega saat melihat Qiu Yue baik-baik saja. Tidak heran Lu Ming tidak bisa mengirimkan suaranya melalui jimat giok transmisi suara selama bertahun-tahun. Qiu Yue berada di ruang bawah tanah ini, dan dia masih menerima warisan. Akan sangat mengherankan jika dia bisa keluar. Orang tua itu melambaikan tangannya, dan gambar itu menghilang. Percayakah Anda sekarang, istri Anda sedang berada di saat kritis untuk menerima warisan? Saya perkirakan dalam beberapa tahun, dia akan dapat menyelesaikan warisan tersebut. Pada saat itu, kultivasi istri Anda akan meroket dan dia akan menjadi kesayangan surga yang tiada taraf. Orang tua itu tersenyum. Lu Ming mengangguk. Tampaknya peluang Qiu Yue memang tidak kecil. Namaku Deng Xiu. Siapa namamu, nak? Orang tua itu bertanya. Junior adalah Lu Ming. Lu Ming menjawab. Lu Ming, butuh beberapa tahun lagi bagi istrimu untuk menerima warisan. Mengapa kau tidak menunggunya di sini? Kau bisa pergi bersamanya setelah dia selesai dengan warisannya. Bagaimana? Kata Deng Xiu. Junior ini juga berpikir begitu. Lu Ming mengangguk. Baiklah, itu saja. Namun, Anda tidak akan hanya menunggu di sini selama beberapa tahun ke depan. Anda beruntung bisa datang ke sini. Saya akan memberi Anda keterampilan rahasia. Pelajarilah dengan baik selama beberapa tahun ke depan. Apakah Anda dapat berhasil mengembangkannya akan tergantung pada bakat Anda. Deng Xiu tersenyum. Teknik rahasia. Mata Lu Ming berbinar. Penguasa tempat ini adalah seorang praktisi kuat di masa-masa awal era Istana Surgawi. Keterampilan rahasia yang ditinggalkannya mungkin tidak bisa diremehkan. Lu Ming tergoda. Lu Ming, ikut aku. Setelah mengatakan itu, Deng Xiu berbalik dan berjalan menuju pintu utama di belakangnya. Lu Ming mengikuti di belakang. Ruang bawah tanah ini sangat luas, dengan banyak istana dan ruangan batu. Lu Ming mengikuti Deng Xiu dan berputar-putar. Mereka melewati beberapa lorong dan akhirnya sampai di sebuah prasasti batu. Prasasti batu itu besar sekali, tingginya ratusan meter, dan ada ukiran-ukiran aneh di atasnya. Rune-rune ini saling bertautan dan tampak membentuk sepasang mata. Ada teknik rahasia yang terukir di batu prasasti ini. Teknik ini disebut mata Dewa Yin Yang. Ini adalah jenis teknik mata. Jika berhasil, Anda dapat membunuh orang hanya dengan membuka dan menutup mata. Kekuatannya sangat mengerikan. Deng Xiu diperkenalkan. Saat mereka berbicara, mereka berdua tiba di loh batu. Lu Ming mempelajari rune pada prasasti batu itu dengan serius. Tepat pada saat ini, sosok Deng Xiu tiba-tiba mundur dengan cepat. Dalam sekejap mata, dia telah mundur sejauh 1000 meter. Senior, apa yang sedang kamu lakukan? Lu Ming segera menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ia memiliki firasat buruk di dalam hatinya dan ingin segera meninggalkan tempat itu. Namun, sudah terlambat. Tiba-tiba muncul tulisan rahasia di sekitar prasasti batu itu. Rune yang tak terhitung jumlahnya menyala, membentuk suatu susunan besar. Satu sisi formasi itu berwarna putih sementara sisi lainnya berwarna hitam. Formasi itu seperti formasi Tai Chi, dan meliputi area seluas 1000 meter. Ledakan. Sosok Lu Ming melintas saat ia mencoba untuk keluar dari jangkauan formasi tersebut. Namun, ketika ia sampai di tepi, tirai cahaya membentang dan menghalangi sosoknya. Lu Ming menabrak layar cahaya, menimbulkan suara gemuruh keras. Hahaha, nak, tetaplah di dalam dengan patuh. Pada saat ini, wajah Deng Xiu tidak lagi ramah. Sebaliknya, ia menampakkan ekspresi jahat saat ia tertawa terbahak-bahak. Deng Xiu, kau berbohong padaku. Lu Ming meraung marah. Aku tidak berbohong padamu. Namaku memang Deng Xiu, dan apa yang terukir di prasasti batu itu memang teknik rahasia yang disebut mata Dewa Yin Yang. Deng Xiu mencibir. Lalu mengapa kau menipuku agar memasuki formasi ini? Lu Ming bertanya. Sangat mudah. Aku ingin kau tetap patuh di sini agar kau tidak merusak rencana Tuan. Deng Xiu mencibir. Kabar baik dari guru. Apa maksudmu? Mungkinkah bola batu itu? Ekspresi Lu Ming tiba-tiba berubah. Hehe, tampaknya kau cukup pintar. Sejujurnya, ini sama sekali bukan gua tempat tinggal tuanku. Pemilik sebenarnya tempat ini dibunuh oleh tuanku di awal era Istana Surgawi. Sayangnya, tuanku juga terluka parah. Hanya satu mata yang tersisa, dan dia telah tidur sampai sekarang. Tuanku tidak bangun sampai istrimu, gadis bernama Qiu Yue, masuk. Gadis itu luar biasa. Dia memiliki hati Sein 9 lubang.
Selama tuanku menempati tubuhnya dan mengambil alih tubuhnya, dia dapat dihidupkan kembali dan kembali ke puncak. Hahaha. Deng Xiu tertawa terbahak-bahak saat menjelaskan. Hati Lu Ming terus tenggelam. Ternyata apa yang dikatakan Deng Xiu sebelumnya semuanya bohong. Apa yang Qiu Yue terima sebagai warisan dari seorang maha guru semuanya omong kosong. Faktanya, bola itu telah terpikat pada fisik Qiu Yue dan ingin memilikinya. Adegan yang Deng Xiu tunjukkan pada Lu Ming sebelumnya bukanlah Qiu Yue yang menerima warisan melainkan Qiu Yue yang menolak kepemilikan pihak lain. Qiu Yue sedang menghadapi krisis. Ekspresi wajah Lu Ming sangat jelek. Ngomong-ngomong, pikiran gadis itu benar-benar keras. Dia telah bertahan selama bertahun-tahun. Namun, tidak peduli seberapa keras dia tidak bisa bertahan lama. Dalam 10 tahun paling lama, tidak, paling lama 8 tahun, dia akan sepenuhnya dirasuki oleh Tuan. Tuan akan membawa kita keluar dari tempat terkutuk ini dan mendominasi alam semesta purba. Hahaha. Di akhir kalimatnya, Deng Xiu tertawa terbahak-bahak. Dia sangat senang dengan dirinya sendiri. Saat dia tertawa, tubuh Deng Xiu mulai berubah dengan cepat. Pada akhirnya, berubah menjadi bola mata besar yang melayang di udara, tampak sangat ganas. Hehe, sejujurnya, aku tidak punya leluhur sama sekali. Aku hanya perwujudan dari daging cincang milik guru. Deng Xiu terus tersenyum. Pada saat ini, Lu Ming tahu betul bahwa ia telah menjadi sasaran pihak lain saat ia memasuki tempat ini. Pihak lain itu sengaja menyamar sebagai seorang lelaki tua yang ramah dan mengatakan serangkaian kebohongan untuk mengelabui Lu Ming di sini dan menjebaknya. Namun, Deng Xiu sangat licik. Ada beberapa kebenaran dan kebohongan dalam kata-katanya, dan Lu Ming pun tertipu. Jangan pernah pikirkan itu. Lu Ming berteriak keras. Dia pasti tidak akan membiarkan pihak lain berhasil. Sebuah tombak panjang muncul di tangan Lu Ming. Walaupun tombak panjang yang digunakan Lu Ming sebelumnya telah hancur saat pertarungannya dengan Chu Baxing, dia masih memiliki banyak tombak panjang cadangan di tangannya. Yang ini juga merupakan artefak dewa tingkat 9. Membunuh bulan. Kekuatan suci dalam tubuh Lu Ming meledak dan dia mengayunkan tombaknya ke depan. Cahaya tombak berbentuk bulan sabit menghantam layar cahaya di tepi formasi. Layar cahaya itu hanya bergetar sedikit dan baik-baik saja. Hehe, nak, jangan buang-buang energimu. Kamu tidak bisa menghancurkan formasi yin yang ini. Deng Xiu mencibir. Saya tidak percaya. Mati. Lu Ming meraung, tubuhnya membesar dengan cepat saat ia berubah menjadi dewa kuno berbaju hijau. Bab 3061, Lu Ming terjebak. Ledakan bintang. Lu Ming, yang telah berubah menjadi dewa kuno berbaju hijau, tidak menahan diri sama sekali. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya, dan sinar tombak yang mengerikan meledak dan meledak. Ledakan, ledakan, ledakan. Kekuatan penghancur menghantam layar cahaya formasi, tetapi formasi itu hanya bergetar sesaat sebelum kembali normal. Anak ini benar-benar memiliki kekuatan yang luar biasa. Saat melihat serangan ledakan Lu Ming, Deng Xiu sangat terkejut. Dia diam-diam senang karena tidak menyerang Lu Ming secara langsung. Sebaliknya, dia membawa Lu Ming ke bawah lempengan batu dan menjebaknya dengan formasi Yin Yang. Namun, dia langsung tertawa lagi, hehehe, nak, jangan buang-buang energimu. Kamu tidak bisa menghancurkan susunan ini dengan kekuatan kasar. Hancurkan, hancurkan, hancurkan. Lu Ming tidak peduli dengan pihak lain dan terus melancarkan serangan. Dia harus menghancurkan formasi ini dan menyelamatkan Qiu Yue. Kalau tidak, tubuh Qiu Yue akan diambil alih. Lu Ming tidak boleh membiarkan hal seperti itu terjadi. Ledakan, ledakan, ledakan. Lu Ming melancarkan serangan dengan panik. Aliran cahaya tombak yang mengerikan membombardir layar cahaya. Namun, itu tidak berguna. Tidak peduli bagaimana Lu Ming menyerang, layar cahaya itu hanya bergetar sedikit. Tidak terjadi apa-apa padanya. Tidak peduli seberapa kuat serangannya, hasilnya tetap sama. Itu benar-benar tidak bisa dipecahkan. Setelah beberapa saat, Lu Ming berhenti. Matanya tampak sangat suram. Liang tua, apakah kau tidak bisa merasakan energi formasi itu? Mengapa kau tidak memberitahuku ketika lelaki tua itu membawaku masuk? Lu Ming mengirimkan transmisi suara ke rumus kuantitas. Terakhir kali, ketika mereka disergap, rumus kuantitas telah merasakan formasi yang telah disiapkan pihak lain sebelumnya. Mengapa dia tidak memperingatkannya kali ini? Jika dia memperingatkannya,
Lu Ming akan waspada dan dia tidak akan terjebak oleh formasi itu. Nak, menurutmu akulah orang yang memiliki kata formasi. Aku bisa merasakan semua jenis formasi. Terakhir kali, aku bisa merasakannya karena formasi yang dibuat pihak lain adalah formasi pembunuh. Formasi itu baru saja dibuat belum lama ini dan energinya melonjak, jadi aku bisa merasakannya. Dan formasi ini adalah formasi perangkap. Energinya sangat lembut, terutama karena telah terbentuk entah berapa tahun. Biasanya tidak diaktifkan dan tidak ada reaksi energi sama sekali. Bagaimana saya bisa merasakannya? Petik 2. Rumus, kuantitas, berteriak tidak senang. Lu Ming terdiam. Dia tidak bisa menyalahkan rumus kuantitas untuk ini. Saya sudah melihat ada formasi besar di sini. Pada saat ini, suara lain terdengar di lautan kesadaran Lu Ming. Suara ini jelas merupakan suara jiwa kehidupan, roh batu vitalitas. Kamu sudah tahu. Kenapa kamu tidak mengingatkanku? Lu Ming bertanya. Perlukah aku mengingatkanmu? Sebagai pemilik batu asal jiwa kehidupan, jika dia bahkan tidak bisa menyelesaikan masalah sekecil itu, bagaimana dia akan bersaing dengan pesaingnya yang lain di masa depan? Bagaimana kamu mengendalikan batu vitalitas jiwa kehidupan yang lengkap dan menjadi penguasa alam semesta? Roh batu itu bertanya terus-menerus. Lu Ming tercengang mendengar pertanyaan itu dan dia menggertakkan giginya. Orang tua ini tidak mengingatkannya dengan sengaja. Lu Ming berharap dia bisa menginjak wajahnya. Lu Ming menggertakkan giginya karena kebencian. Apakah kalian punya jalan keluar? Lu Ming bertanya. Tidak, aku tidak melakukannya. Roh batu dan formula, kuantitas, berbicara serempak. Lu Ming hampir muntah darah. Hahaha, nak, apakah kamu putus asa sekarang? Bahkan seorang ahli Dewa Raja Puncak tidak akan mampu keluar dari formasi ini dengan paksa. Hanya dengan menggunakan metode khusus kamu bisa melarikan diri. Deng Xiu tertawa terbahak-bahak. Ia merasa sangat senang saat melihat ekspresi Lu Ming yang kalah. Metode khusus. Lu Ming bergumam. Ada apa? Metode khusus apa yang ingin kamu ketahui? Baiklah, kalau begitu aku akan memberitahumu. Deng Xiu tersenyum sambil menatap prasasti batu itu. Cara menghancurkan formasi ini adalah dengan teknik rahasia yang ada di prasasti batu itu, yaitu mata Dewa Yin dan Yang. Asalkan aku bisa mengolah mata Dewa Yin Yang, aku bisa menghancurkan formasi Yin Yang ini dengan mudah. Keahlian rahasia, mata Dewa Yin Yang. Mata Lu Ming berbinar dan dia menatap prasasti batu itu. Namun, saya harus mengingatkan Anda bahwa ada syarat untuk mengolah mata Dewa Yin Yang. Dua orang harus mengendalikan dua kekuatan dewa tingkat dewa yang sepenuhnya berlawanan dan memiliki pikiran yang sama untuk dapat mengolahnya dengan sukses. Selain itu, meskipun kamu memenuhi persyaratan, dengan bakatmu yang tak tertandingi, kamu tidak akan dapat memahaminya dengan sukses tanpa 100 tahun. Bagaimana dengan kondisi ini? Sederhana saja, hahaha. Di akhir kalimatnya, Deng Xiu malah tertawa terbahak-bahak. Tidak mungkin bagi Lu Ming untuk memenuhi persyaratan yang disebutkannya. Untuk mengolah mata Dewa Yin Yang, dibutuhkan dua kekuatan dewa yang sangat bertolak belakang. Ini membutuhkan dua orang, dan pikiran mereka terhubung. Meski begitu, tidak peduli seberapa berbakatnya dia membutuhkan setidaknya 100 tahun untuk memahaminya. 100 tahun. Tubuh Qiu Yue akan berhasil diambil alih oleh tuannya. Itulah sebabnya Deng Xiu menyebutkan kondisi ini. Dia tidak takut Lu Ming akan berhasil mengembangkannya. Dia mengatakannya secara khusus untuk membuat Lu Ming marah. Dia tahu caranya, tetapi dia tidak bisa mengolahnya. Dia ingin melihat seberapa putus asanya Lu Ming. Namun, dia kecewa. Lu Ming tidak tampak putus asa. Sebaliknya, matanya berbinar seolah-olah dia telah melihat secercah harapan. Mereka adalah dua kekuatan surgawi tingkat dewa yang sepenuhnya bertolak belakang. Kekuatan surgawi matahari dan kekuatan surgawi bulan yang dikendalikan Lu Ming adalah dua kekuatan surgawi tingkat dewa yang sepenuhnya bertolak belakang. Yang satu adalah Yang dan yang lainnya adalah Yin. Yang satu adalah Yang ekstrim dan yang lainnya adalah Yin yang ekstrim. Orang lain membutuhkan dua orang untuk mengendalikan dua jenis kekuatan suci, tetapi Lu Ming memilikinya sendiri. Selain itu, mereka harus terhubung di hati mereka. Tidak peduli seberapa terhubungnya dua orang, bagaimana mungkin satu orang bisa terhubung? Selama Lu Ming berhasil memahaminya sebelum Qiu Yue dirasuki, dia akan dapat melarikan diri dan menyelamatkan Qiu Yue. 8 tahun. Menurut Deng Xiu,
Batu akik itu akan berhasil menguasai Lu Ming dalam waktu 8 tahun. Lu Ming harus berhasil menguasai teknik itu dalam waktu 8 tahun. Seketika, Lu Ming mengabaikan Deng Xiu dan duduk bersila di bawah prasasti batu. Ia mulai mempelajari rune pada prasasti batu itu secara mendetail. Kamu masih ingin memahami mata Dewa Yin Yang. Bermimpilah. Deng Xiu tertawa meremehkan. Dia menolak untuk percaya bahwa Lu Ming dapat memahaminya dengan sukses. Pertama-tama, dia membutuhkan dua kekuatan surgawi tingkat dewa yang sepenuhnya berlawanan. Mustahil bagi Lu Ming untuk memilikinya. Dia mengira Lu Ming putus asa dan tahu bahwa dia tidak bisa keluar. Dia mungkin harus berpura-pura agar Lu Ming melihatnya. Hehehe, tunggu saja. Saat Tuan berhasil mengambil alih tubuhmu, dia akan datang dan membunuhmu. Deng Xiu mencibir dan mundur ke samping untuk mengawasi Lu Ming. Lu Ming terfokus pada tulisan rahasia di prasasti batu. Prasasti batu itu dipenuhi dengan ukiran-ukiran misterius yang saling bertautan satu sama lain, membentuk pola yang amat misterius. Lu Ming merasa pusing setelah melihatnya beberapa saat. Seperti yang dikatakan Deng Xiu, bahkan jika seseorang memenuhi persyaratan dan memiliki bakat yang tak tertandingi, tidak akan mudah untuk menguasai mata Dewa Yin Yang. Itu terlalu sulit dan lebih sulit untuk dikultivasikan daripada keterampilan rahasia Lu Ming lainnya. Setelah beristirahat sejenak, Lu Ming meneruskan pemahamannya. Waktu berlalu dengan cepat, beberapa bulan telah berlalu. Lu Ming akhirnya mendapatkan beberapa petunjuk. Bab 3062, Kultivasi yang Sukses. Setelah beberapa bulan memahami, Lu Ming akhirnya mendapatkan beberapa petunjuk. Mata Dewa Yin yang didasarkan pada dua titik. Yang satu adalah dua kekuatan surgawi yang sepenuhnya berlawanan. Misalnya, Yin yang ekstrim dan dingin yang ekstrim, kegelapan dan cahaya, atau bahkan kombinasi cepat dan lambat dapat digunakan selama dua kekuatan surgawi yang berlawanan bekerja sama. Jenis kedua adalah tulisan rahasia pada prasasti batu. Dan EBSP, dua kekuatan dewa yang berlawanan, dipadukan dengan rune tersebut, dapat menciptakan perubahan tak berujung di matanya, menciptakan gerakan mematikan yang mengerikan. Namun, rune ini terlalu rumit, terutama yang membentuk mata Dewa Yin Yang. Semakin Lu Ming melihatnya, semakin ia merasakan adanya perubahan yang tak berujung. Misterius, benar-benar misterius. Lu Ming mendesah penuh emosi. Namun, hal ini semakin membangkitkan semangat kompetitif Lu Ming. Selanjutnya, Lu Ming lebih fokus pada pemahamannya. Hari dan bulan berlalu. Waktu berlalu dengan cepat, dan 4 tahun telah berlalu. Pada saat ini, jangka waktu 10 tahun sejak Lu Ming dan yang lainnya memasuki kota kuno bintang bulan hampir habis. Selama bertahun-tahun, Lu Ming hanya duduk bersila di bawah prasasti batu, tidak bergerak sedikit pun. Pada hari ini, Lu Ming yang tadinya memejamkan mata, tiba-tiba membukanya. Bola matanya tidak terlihat sama sekali, hanya dua warna. Di sebelah kiri, gelap, seperti jurang. Di sebelah kanan, warnanya putih salju dan memancarkan cahaya suci. Saat berikutnya, rune berkelebat di mata Lu Ming terus-menerus. Rune-rune itu padat dan baru menghilang setelah beberapa saat. Mata Lu Ming juga telah kembali normal. Setelah hampir 4 tahun, akhirnya saya memasuki dasar-dasarnya. Lu Ming bergumam dengan suara rendah. Kesulitan dalam mengolah teknik rahasia mata Dewa Yin yang berada di luar imajinasi Lu Ming. Dengan bakat Lu Ming, terlepas dari apakah ia mengolah keterampilan rahasia lain atau keterampilan surgawi, kecepatannya sangat cepat, jauh lebih cepat daripada orang biasa. Namun, ia telah menghabiskan hampir 4 tahun hanya pada tingkat pemula dalam mengolah keterampilan rahasia ini. Saya seharusnya bisa meninggalkan formasi ini sekarang setelah saya mengembangkannya ke tingkat pemula. Lu Ming bergumam, matanya dipenuhi niat membunuh yang dingin. 4 tahun lagi telah berlalu, dan dia berharap Qiu Yue dapat bertahan. Lu Ming berdiri perlahan dan berjalan keluar dari barisan itu. Oh, akhirnya ada pergerakan setelah 4 tahun. Apakah kamu akan berlutut dan memohon belas kasihan? Melihat Lu Ming bangun, Deng Xiu mencibir dan mengejek. Kali ini aku akan membunuhmu. Lu Ming berkata dengan dingin. Apa, membunuhku? Hahaha, kau sudah duduk di sini selama 4 tahun. Apa kau sudah menjadi bodoh? Apa kau bisa keluar jika kau membunuhku? Kau bisa mengatakan hal-hal seperti itu saat kau keluar, hahaha. Deng Xiu tertawa terbahak-bahak. Tawanya penuh dengan ejekan, tetapi semakin lama semakin pelan.
Pada akhirnya, tawanya tersangkut di tenggorokannya dan dia tidak bisa tertawa lagi. Matanya yang besar dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Hal ini terjadi karena mata Lu Ming telah mengalami perubahan besar. Rune yang tak terhitung jumlahnya muncul di matanya dan terjalin menjadi pola aneh. Kemudian, rune muncul di udara di depan Lu Ming. Rune-rune ini seperti benang, saling terjalin dan berputar di sekitar satu sama lain sebelum terbang menuju layar cahaya yang dibentuk oleh formasi tersebut. Cici, ayam goreng. Rune-rune ini bertabrakan dengan tirai cahaya formasi tersebut, menghasilkan suara mendesis. Kemudian, tirai cahaya tersebut terpotong dan membentuk sebuah pintu. Formasi itu telah hancur. Lu Ming melangkah maju dan sosoknya berada di luar barisan besar. Pada saat ini, Deng Xiu menatap Lu Ming seolah-olah dia telah melihat hantu. Dia meraung tak percaya, mata Dewa Yin Yang. Bagaimana kamu bisa mengolah mata Dewa Yin Yang? Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Deng Xiu berteriak seperti orang gila. Ini benar-benar di luar pemahamannya. Tidak ada yang mustahil bagi saya. Katanya. Lu Ming berkata dengan dingin. Deng Xiu terkejut dan segera mundur. Lu Ming hendak mengejar ketika dia tiba-tiba terhuyung dan hampir terjatuh. Pada saat yang sama, rasa sakit yang tajam datang dari matanya, dan dua aliran darah mengalir keluar. Aku tidak menyangka kalau penggunaan mata Dewa Yin yang akan memberikan beban yang begitu berat pada tubuh dan mataku. Lu Ming tersenyum pahit dalam hatinya. Ketika dia menggunakan mata Dewa Yin yang untuk menghancurkan formasi tersebut, kekuatan dewa dalam tubuh Lu Ming langsung terkuras habis. Dia merasa lemah dan matanya terluka parah. Meskipun mata Dewa Yin yang sangat kuat, persyaratan untuk menggunakannya juga sangat tinggi. Mata Dewa Yin yang terbagi menjadi mata Yin dan mata Yang. Mungkin lebih baik jika saya menggunakannya secara terpisah, tetapi akan terlalu merepotkan jika menggunakannya bersamaan. Saya harus lebih berhati-hati di masa mendatang. Lu Ming berpikir dalam hati. Pria, bunuh bocah nakal ini untukku. Pada saat ini, Deng Xiu akhirnya bereaksi dan meraung. Wus! Begitu Deng Xiu selesai bersuara, sosok-sosok manusia menyerbu dari segala arah. Semua figur ini memiliki mata besar yang persis sama dengan mata Deng Xiupei. Itu sangat menjijikkan. Jelaslah bahwa ini sama dengan Deng Xiu, yang terbentuk dari daging cincang tuannya. Membunuh. Bunuh bocah nakal ini. Bola mata itu meraung dan menembakkan sinar cahaya surgawi ke arah Lu Ming. Rantai es. Pada saat itu, energi surgawi dalam formula, kuantitas, terus mengalir keluar. Tubuh Lu Ming dipenuhi dengan energi surgawi lagi. Kemudian, 9 rantai es terbang keluar dan menghalangi di depan Lu Ming. Cahaya surgawi menghantam rantai es tersebut, tetapi semuanya terhalang. Kekuatannya hanya begitu-begitu saja, kalau begitu, pergilah ke neraka. Suara dingin Lu Ming terdengar. Dalam pertukaran pertama, Lu Ming menemukan bahwa kekuatan bola mata ini hanya rata-rata. Yang terkuat hanya berada di alam setengah langkah Raja Surgawi. Lu Ming mengaktifkan tubuh dewa kunonya dan berubah menjadi dewa kuno berbaju hijau. Dia mengayunkan tombak panjangnya, dan sinar cahaya tombak meledak, mengarah ke bola mata. Ledakan, ledakan, ledakan. Bola mata itu tertusuk oleh cahaya tombak dan meledak, darah dan daging berceceran di mana-mana. Dalam sekejap mata, puluhan bola mata terbunuh. Membunuh bulan. Kemudian, Lu Ming mengeluarkan jurus pembunuh bulan. Sinar tombak berbentuk bulan sabit melesat keluar dan sejumlah besar bola mata terbunuh. Tidak heran dia tidak berani menyerangku secara langsung dan menjebakku dengan formasi. Kekuatannya benar-benar biasa saja. Lu Ming punya ide. Dia memegang tombak panjang dan menyerang kelompok bola mata itu, membunuh mereka. Padahal, itu hal yang wajar. Bola mata ini adalah makhluk jahat yang terbentuk dari daging dan darah tuan mereka, yang pernah bertarung dengan tuan rumah gua ini di awal era Istana Surgawi dan tubuhnya diledakkan oleh tuan rumah gua. Tidak peduli seberapa kuat tuan mereka, daging dan darah yang telah diledakkan telah kehilangan banyak spiritualitasnya setelah bertahun-tahun. Makhluk hidup yang berevolusi secara alami tidak akan sekuat itu. Tak lama kemudian, ratusan bola mata itu semuanya dibunuh oleh Lu Ming. Wah, Lu Ming maju selangkah dan mendekat ke Deng Xiu. Nak, kau cari kematian. Deng Xiu berteriak ketakutan. Dia berbalik dan lari menuju salah satu dari banyak lorong. Jadi ini jalannya, aku jadi tidak perlu repot-repot mencarinya.
Lu Ming mencibir. Lorong tempat Deng Xiu melarikan diri kemungkinan besar adalah tempat Qiu Yue dan gurunya berada. Dalam ketakutannya, Deng Xiu kemungkinan besar akan melarikan diri ke tuannya.